hadzafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia merasa aman terhadap dirinya, tidak dalam keadaan takut akan dibunuh, diculik, ditembak dan yang semisal dengannya. Mu'afan fi jasadih, sehat anggota tubuhnya. Wa indahu quti yaumih, dan dia memiliki kebutuhan atau makanan pokok untuk harinya itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan telah diberikan untuknya dunia beserta isinya. Ya maha dimuliakan Allah, hadis Nabi SAW yang mulia ini mungkin sebagai motivasi kepada kita untuk bersyukur, tetapi tidak untuk saudara-saudara kita di Palestina. Hadis ini justru memotivasi mereka untuk bersabar atas hilangnya 3 nikmat tersebut. Sedangkan kita ketika mendengar hadis Nabi SAW yang mulia ini, barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia aman, dalam keadaan sehat anggota tubuhnya, dan memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu, maka seakan-akan telah diberikan dunia beserta isinya. Hadis ini memotivasi kita atau menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas 3 nikmat tersebut. Sedangkan saudara-saudara kita di Palestina, hadis ini adalah motivator untuk mereka bersabar karena hilangnya 3 nikmat ini dari mereka. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita bertemu dan berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa ala yang mulia ini untuk saling sharing di antara kita dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab yang ketiga dari kitab ini, yaitu bab yang menjelaskan kepada kita ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW seputar sifat sabar. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca dan kita simak bersama beberapa ayat Al-Quranul Karim yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di awal bab ini, yang menjelaskan kepada kita kewajiban bersabar dan keutamaannya. Dan ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wal as-sabru fil lughah al-habs. Sabar secara etimologi dalam bahasa Arab maknanya adalah al-habsu, menahan diri. Nah, sedangkan secara syar'i sabar itu artinya adalah habsun nafsi ala umurin thalathah, menahan diri dari 3 hal. Yang pertama adalah ala ta'atillah, menahan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena tanpa sifat sabar kita tidak akan melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Contohnya seseorang bertahan di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala untuk melaksanakan salat tahajud di sepertiga akhir malam. Dia menahan dirinya untuk tidak pergi meninggalkan tempat salatnya itu karena ngantuk, karena ingin tidur. Dia bersabar di dalam rumah Allah Jalla wa'ala, menunggu masuknya waktu salat syuruk sambil mendengarkan kajian. Dia bertahan dan menahan dirinya untuk tidak pergi keluar meninggalkan majlis tersebut. Ini merupakan bentuk kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Tanpa sabar kita tidak akan melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Di saat seseorang telah masuk ke dalam salat tahajud di sepertiga akhir malam, maka jiwanya menyeru dan mengajaknya untuk meninggalkan salat yang sedang ia lakukan tersebut untuk meneruskan tidurnya. Maka tanpa bersabar menahan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, maka ibadah tersebut tidak akan selesai ia kerjakan. Yang kedua adalah as-sabru an maharimillah,
bersabar menahan diri untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, bersabar atas musibah takdir-takdir Allah Jalla wa Ala yang menyakitkan. Karena di dunia ini, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang hamba itu tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama, dari nikmat yang harus ia syukuri. Yang kedua, dari maksiat yang harus ia tinggalkan. Dan apabila dia jatuh ke dalamnya, maka hendaknya dia bertobat segera mungkin. Dan yang ketiga adalah musibah yang akan datang menimpanya. Dan kita dituntut untuk bersabar dalam tiga perkara ini. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, agar kita bersabar, menahan diri, tidak keluar meninggalkannya sampai selesai melaksanakannya. Demikian juga di hadapan maksiat-maksiat kepada Allah Jalla wa Ala, kita dituntut untuk bersabar, menahan diri untuk tidak melakukannya. Tanpa menahan diri, kita akan terjerumus ke dalamnya. Demikian juga terhadap takdir-takdir Allah Jalla wa Ala, ujian-ujian yang menimpa kita. Kita diminta oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya untuk menahan diri, tidak mengucapkan ucapan-ucapan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Jalla wa Ala. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan kepada kita bahwa seorang insan an yasbira ala ta'atillah, hendaknya dia bersabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Ketaatan kepada Allah itu membutuhkan kesabaran. Karena lianna at-ta'ata thaqilatun ala nafs wa tas'abu ala al-insan. Karena yang namanya ketaatan kepada Allah itu berat terhadap jiwa ini, sulit terhadap manusia ini. Makanya terkadang ada yang mengatakan, kok istiqomah itu sulit banget ya Ustaz? Yang namanya istiqamah pasti berat. Yang ringan mah istirahat namanya, bukan istiqamah. Istirahat aja terkadang berat, baru udah istirahat namanya. Ya, karena ketaatan itu adalah perbuatan yang harus dikerjakan. Nah, yang namanya perbuatan berat terhadap fisik dan berat terhadap jiwa, mental. Contohnya jamaah yang dimuliakan Allah, salat subuh berat bagi seseorang untuk keluar dari rumahnya, bangun dari tidurnya yang nyenyak, meninggalkan kamar tidurnya yang dingin dengan AC, meninggalkan tempat tidurnya yang nyenyak. Ini sangat sulit, sangat berat. Tiada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa Ala dan pertolongan darinya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, seorang itu hendaknya bersabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Setiap kali dia merasakan keberatan, maka hendaknya dia mengingat, oh inilah dinamika ketaatan kepada Allah, inilah sunnatullah dalam beribadah kepadanya. Yang namanya ibadah pasti berat. Bahkan Allah Jalla wa Ala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Wahai Nabi Muhammad, kami akan menurunkan kepadamu firman kami, syariat kami, ucapan kami yang begitu berat. Nah, yang namanya ketaatan ya berat. Oke, kita diminta oleh Allah untuk melawan hawa nafsu kita demi melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Kita butuh sabar untuk bisa salat, kita butuh sabar untuk berpuasa, kita butuh sabar untuk zakat, kita butuh sabar untuk haji dan ibadah-ibadah lainnya kepada Allah Jalla wa Ala. Tanpa sifat sabar kita tidak akan mampu melakukannya. Bahkan mungkin suatu ibadah
yang sedang kita kerjakan akan kita tinggalkan sebelum selesainya karena tidak adanya sifat sabar. Contohnya yang sedang kita lakukan ini, bersabar di dalam majelis ilmu agama sambil menunggu masuknya waktu salat syuruk yang seperti ini, butuh sabar ya mah. Berat duduk bersimpuh di majelis ilmu agama. Sebagian orang mudah duduk di majelis ilmu agama berjam-jam. Kenapa? Karena isi kajiannya hanya ketawa ketiwi. Bahkan yang mengisi kajian dan yang mendengarkan kajian sambil merokok. Ya, sebagian kajian bahkan anak pernah ngisi kajian di sebuah daerah di kampung, dan kita maklumi karena memang keumumannya masih awam. Sebagian jamaah mendengarkan kajian anak sambil merokok dan di dalam masjid. Gimana tuh? Cuma karena kondisi mereka yang masih terlalu awam menuntut kita untuk tidak melarangnya terlebih dahulu. Anak pernah ngisi kajian di sebuah daerah, ya. Sebagian jamaah, terkhusus orang-orang tua, sambil merokok dengar kajiannya. Setelah selesai ceramah dengan rokoknya di mulut, Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz, bagus banget ceramahnya, bagus. Nah, tapi kalau kajian yang seperti berat jemaah untuk bertahan, dia duduk bersimpu ya, nggak boleh sambil merokok ya, duduknya tenang ya, isi kajiannya serius, ayat Al-Quran, hadis, ucapan ulama salaf, nggak ada kasidah-kasidahan, nggak ada musik ya, tidak sambil memainkan gitar atau alat musik lainnya, tidak sambil menyanyi, berat. Nah, makanya terkadang orang yang tidak terbiasa dengan kajian sunnah, baru 15 menit kajian berlangsung sudah datang rematik dan asam uratnya. Ya, udah kena asam urat dan rematik dia. Tapi kalau kajiannya sambil merokok, sambil makan minum, sambil nyanyi, sambil kasidahan, bahkan sambil main gitar, bahkan sebagian kajian sambil nari-nari, isinya ketawa ketiwi, 2-3 jam kajiannya, dia tetap mampu bertahan. Nah, maka Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita, kalau seseorang ingin melakukan ketaatan kepada Allah, dia butuh sabar. Karena yang namanya ketaatan itu berat terhadap jiwa dan berat terhadap badan. Jiwa maksudnya mental. Dia harus menahan jiwanya yang memerintahkannya untuk meninggalkannya, dan dia juga harus bersabar karena ketaatan itu adalah perbuatan yang dilakukan dan berat untuk anggota badan ini. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Syekh mengatakan, wa kadzalika rubbama takunu thaqilatan 'ala al-badan bihaitsu yakunu ma'al insani syai'un min al-'ajz wa ta'ab. Kenapa ketaatan itu juga berat terhadap badan? Karena terkadang ibadah itu ya, karena seseorang itu ketika melakukan suatu ibadah, dia sedang lemah atau dia sedang lelah. Dia tidur di dalam tidur di larut malam. Di saat malam sudah larut, dia baru bisa tidur, baru pulang kerja. Baru 1-2 jam tidur, adzan subuh sudah dikumandangkan. Di saat dia sedang lemah, di saat dia sedang lelah, kalau tidak sabar, maka dia tidak akan melakukan ketaatan tersebut. Nah, maka saya ingatkan, terkadang seseorang harus melakukan suatu ibadah kepada Allah dan dia sedang lemah dan dia sedang lelah. Wa kadzalika ay yakunu fiha masyaqqatun min nahiyah al-maliyah. Dan terkadang suatu ibadah yang ia kerjakan memberatkan dia dari sisi harta. Contohnya zakat, haji. Karena semua manusia punya sifat cinta kepada hartanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian punya sifat mencintai harta hubban jamma, dengan kecintaan yang luar biasa. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta terhadap hartanya. Makanya Allah Jalla wa Ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
kalian tidak akan merasakan manisnya iman sampai kalian mampu menyedekahkan sebagian harta yang sedang kalian cintai. Menginfakkan harta yang sedang kita cintai ini mencakup menginfakkannya di jalan haji, ya, zakat, sedekah sunnah, ataukah jalan-jalan Allah yang lainnya. Berat jemaah. Makanya sebagian orang berhilah untuk tidak mengeluarkan zakat dengan alasan kan ini perhiasan Ustaz, gelang, kalung, bukan emas batang. Sengaja enggak beli emas batang supaya enggak mengeluarkan zakatnya. Berhilah. Padahal pendapat yang kuat, pendapat keumuman para ulama, zakat emas tetap wajib dikeluarkan apabila telah sampai nisab dan haul meskipun perhiasan. Sebagaimana hadis dalam Sunan Abu Daud ketika Nabi SAW melihat seorang wanita menggunakan gelang emasnya, maka Nabi SAW bersabda, atu'addina zakatah, apakah kamu mengeluarkan zakatnya? Dia menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maukah engkau ini gelang menjadi lempengan batu dalam neraka Allah yang akan Allah gunakan untuk menyetrika punggungmu? Ini menerangkan kepada kita bahwa gelang, perhiasan ada zakatnya apabila telah sampai nisab dan haul. Banyak kaum muslimin hari ini yang tidak mau mengeluarkan zakat. Tetapi sebagian mereka yang enggan mengeluarkan zakat, mereka mau mengeluarkannya dengan nominal yang jauh lebih besar untuk bermaksiat kepada Allah, untuk mentraktir kawannya dugem, mentraktir kawannya karaokean, mentraktir kawannya minum khamar. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sebagian mereka mau mengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat banyak untuk mengundang biduan-biduan, menghibur kawan-kawannya di rumahnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini menerangkan kepada kita benarnya ucapan sebagian ulama salaf, an-nafsu illam tashghalha bil haqq syaghlatka bil batil. Jiwa kamu itu kalau tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, maka dia akan tersibukkan dengan kebatilan. Dan itu yang kita lihat, mereka yang enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka dia akan mudah mengeluarkannya di jalan syaitan. Ya kan? Sebagian orang untuk infak membangun pembangunan masjid dan di jalan Allah yang lainnya hanya 500.000 dari penghasilannya ratusan juta setiap bulan, itu saja berat jemaah. Tetapi untuk suap menyuap pejabat ratusan bahkan puluhan juta dia rela. Dia mau membelikan tiket pesawat seorang pejabat dan keluarganya yang akan jalan-jalan ke Singapura dan ke luar negeri hanya demi suatu tender proyek yang belum pasti dia dapatkan. Istri pejabat jalan-jalan ke luar negeri, dia nyediain tiketnya, dia nyediain uang jalannya. Istri pejabat ingin belikan tas yang brand ini dan brand itu, dia yang membelinya. Tetapi ketika Allah memanggilnya untuk bersedekah di jalannya, dia pura-pura nggak tahu. Dia pelit, dia bersikap enggan. Sunnatullah jemaah. Orang yang enggan membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia akan mudah membelanjakannya di jalan syaitan. Balasan dari Allah Jalla wa'ala kepadanya. Orang yang susah melakukan ketaatan, dia akan mudah melakukan maksiat. Ini dua hal yang saling melazimi. Sebagaimana orang yang mudah melakukan maksiat akan sulit melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya kita harus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala apabila Allah memudahkan kita melakukan kebaikan. Karena dengan kita mudah melakukan kebaikan, maka kita akan sulit melakukan kejelekan. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Demikian juga kesabaran untuk tidak bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Dia harus menahan dirinya untuk tidak melakukan maksiat. Karena jiwa manusia ini secara umum sifatnya innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa manusia ini memerintahkan dia untuk melakukan maksiat kepada Allah. Dan terkhusus maksiat-maksiat yang disukai oleh hawa nafsu. Semakin berat
suatu maksiat itu untuk ditinggalkan, maka semakin besar pula pahala yang Allah berikan kepada seseorang. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, meninggalkan perbuatan zina bagi seorang pemuda dengan fisik dan syahwatnya yang sedang bergejolak, yang masih sempurna, Allah Jalla wa'ala mengujinya dengan zina. Bahkan dia digoda oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, sedangkan dia seorang pemuda. Tiada manusia selain dia dan wanita tersebut. Kemudian dia bersabar untuk tidak mengerjakannya, maka pahala yang Allah janjikan untuknya amatlah besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa ala pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Adalah seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita dan memiliki kedudukan untuk berzina dengannya. Bayangkan, dia seorang pemuda, dia seorang lelaki, tiba-tiba ada wanita yang cantik jelita, seorang bangsawan, seorang wanita yang memiliki kedudukan mengajaknya berzina, dan tiada manusia selain mereka berdua. Tetapi dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dia pun meninggalkannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW menceritakan ada seorang hamba, seorang laki-laki di masa dahulu, tubuhnya sudah di atas tubuh seorang wanita, dan Nabi SAW menyebutkan bahkan lutut dan pahanya telah menyentuh lutut dan paha wanita tersebut. Tiba-tiba wanita yang akan dia zinai ini, yang ingin berzina dengannya karena kebutuhan pokok, untuk makanan pokok yang akan dia konsumsi, dan anaknya yang terancam mati karena kelaparan, meskipun itu bukan alasan yang dibenarkan oleh syar'i untuk wanita itu menjual dirinya, maka wanita ini mengatakan, ittaqillah wa la tafaddal khatama illa bihaqqi. Wahai sang lelaki, takutlah kamu kepada Allah, dan janganlah engkau mematahkan suatu cincin kecuali dengan cara yang Allah halalkan. Maksudnya jangan menggores kehormatan seorang wanita kecuali dengan cara yang Allah halalkan. Mendengar ucapannya ini, dan dia sudah di atas tubuhnya, lutut dia telah bersentuhan dengan lutut itu wanita, pahanya sudah di paha wanita tersebut. Mendengar ucapan wanita tersebut yang terpaksa berzina, menjual dirinya karena diri dan anaknya yang sedang kelaparan, ittaqillah wa la tafaddal khatama illa bihaqqi, takutlah kamu kepada Allah dan jangan sekali-kali engkau mematahkan suatu cincin kecuali dengan haknya, dengan cara yang Allah halalkan. Maka seketika itu dia meninggalkan wanita itu dan membiarkan emas yang telah ia berikan kepada wanita tersebut, membawanya pergi. Maka Allah Jalla wa'ala membalasnya, sehingga suatu ketika dia terkunci di dalam suatu goa yang pintunya telah tertutup dengan batu besar, dia berdoa dengan menyebutkan ibadah yang pernah ia kerjakan, yaitu meninggalkan maksiat tersebut. Maka Allah Jalla wa'ala mengabulkan doanya, kemudian Allah keluarkan dia dari goa tersebut. Maka meninggalkan maksiat di saat jiwa kita menyuruh melakukannya dan mudah melakukannya, ini adalah ketaatan yang luar biasa. Allah Jalla wa'ala akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik, dan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan di saat itulah kita benar-benar merasakan manisnya keimanan. Maka Nabi SAW bersabda, an-nadhar sahmun masmumun min sihabi iblis, faman tarakaha lillahi jalla wa'ala awrathahu Allahu halawatal imani fi qalbih. Pandangan, maksudnya pandangan kepada wanita yang bukan mahram dengan pandangan syahwat, adalah
panah beracun dari anak-anak panahnya iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena Allah, maka Allah akan berikan manisnya iman di dalam hatinya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Seorang hamba yang telah merasakan manisnya iman di dalam hatinya dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat kepada Allah, maka dia tidak akan melakukan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala hanya dengan alasan ingin merasakan kelezatan dan kenyamanan. Kenapa? Karena manisnya keimanan yang ada di dalam hatinya membuatnya tidak butuh lagi kepada kelezatan maksiat yang semu lagi menipu. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Demikian juga sebagian orang mudah baginya meninggalkan dosa zina karena faktor usia ataukah faktor yang lainnya, tetapi enggak mudah bagi dia untuk meninggalkan riba. Nah, sebagian orang mudah meninggalkan zina, tetapi tidak mudah baginya meninggalkan riba, yang dosanya kata Nabi SAW seperti menzinai ibu kandung sendiri. Nah, diumpamakan oleh Nabi SAW paling ringannya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Sebagian orang mudah meninggalkan zina, bahkan seumur hidup mungkin dia tidak pernah berzina, tetapi seumur hidup dia tidak pernah lepas dari riba. Pengen punya rumah, riba. Beli mobil dengan cara riba. Nah, bahkan sebagian orang berangkat umroh dengan cara riba. Allahul musta'an. Dia kira umroh itu perjalanan tren, hanya untuk tren. Padahal umroh ada perjalanan ibadah. Dia justru mau berangkat umroh dengan modal maksiat, dengan pinjam uang riba. Beli tas dengan cara riba, beli sepatu dengan cara riba, sehingga anak yang lahir bernamakan riba, menjadi anak riba. Ya, sebagian orang riba, hidupnya penuh dengan riba. Bahkan sebagian orang mampu membeli mobil dengan cash, dengan uangnya, tapi tetap memilih dengan cara riba, meskipun lebih mahal. Kenapa? Tipu daya syaitan. Sudah nyaman dengan maksiat, seperti yang kita katakan tadi, sudah sunnatullah. Bagi sebagian orang yang mudah bermaksiat akan sulit melakukan ketaatan kepada Allah. Sebagian orang punya uang, saldonya lebih dari 2-3 miliar, sedangkan mobil yang dia beli dengan cara riba, dengan cara kredit riba, tidak lebih dari 500 juta. Tetap saja dia membelinya dengan cara riba, dengan kredit riba. Kenapa? Karena tubuhnya sudah terbiasa dengan cara yang haram, sehingga cara yang halal terlihat sulit, terlihat tidak bagus, terlihat tidak indah, dan tidak nikmat ketika dia melakukannya. Tetapi ketika dia melakukannya dengan cara yang halal, rasanya seperti nikmat begitu. Kayaknya lebih indah, kayaknya lebih nyaman dan lebih tentram. An-nafs illam tashghalha bil haqq shaghalatka bil batil. Jiwa kamu itu kalau tidak kamu biasakan dengan kebaikan, dengan ketaatan, maka dia akan terbiasa dengan kejelekan, dengan kebatilan. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sabar yang ketiga adalah sabar di atas takdir-takdir Allah yang memberatkan, musibah. Kan tiada satupun manusia di dunia ini yang bisa selamat dari musibah. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "May yuridillahu bihi khairan yusib min." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan mengujinya. Nabi SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal." Manusia yang paling banyak ujiannya adalah para nabi, kemudian yang paling mengikuti mereka, dan yang paling mengikuti mereka. Semakin seseorang itu mengikuti Nabi SAW, maka semakin besar pula ujian yang menimpanya. Akan tetapi Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa sesuatu yang tidak mampu dia pikul. Besarnya suatu musibah dan banyaknya suatu musibah yang menimpanya, itu
terasa ringan dan terasa tidak berat karena manisnya sifat sabar yang telah ia rasakan di atas musibah tersebut. Sebagian orang demikian, manisnya sifat sabar yang dia rasakan di atas suatu musibah membuatnya menilai dan melihat suatu musibah yang besar sebagai musibah yang kecil. Ujian yang datang bertubi-tubi terlihat sedikit baginya. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian mengira akan masuk syurga begitu saja, akan bertemu dengan Nabi di dalam haudnya, akan bertemu dengan bidadari, akan melihat wajah Allah, akan masuk ke dalam syurganya, sedangkan kalian belum diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Umat sebelum kalian ada yang diuji dengan paceklik kematian yang menyeluruh, dan untuk umat ini tidak Allah timpakan musibah ini, karena salah satu dari doa Nabi SAW yang Allah kabulkan untuk umatnya adalah agar tidak dimatikan sekaligus, tidak diuji dengan paceklik yang menyeluruh. Bayangkan Nabi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam pernah dunia paceklik selama 7 tahun, jemaah. Bayangkan 7 tahun lamanya paceklik, tidak ada hujan. Kita baru 2-3 bulan nggak hujan, udah kering kerontang. Baru 2 tahun diuji dengan pandemi, kocar-kacir dunia ini, jemaah. Bayangkan di masa Nabi Yusuf pernah dunia paceklik kemarau 7 tahun lamanya. Nah, mereka pernah diuji dengan paceklik, dengan kelaparan yang menyeluruh. Nah, bahkan 200 tahun yang lalu atau beberapa ratus tahun yang lalu disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, di Mesir pernah paceklik, pernah pandemi, sehingga keumuman manusia mati kelaparan. Saking dahsyatnya apa yang menimpa mereka, maka mereka menjadi manusia-manusia pemakan manusia. Bayi-bayi diculik, kemudian dipanggang, disate dan dimakan. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sampai-sampai sebagian anak-anak dimakan oleh orang tuanya sendiri, saking laparnya. Bahkan sebagian masyarakat berpura-pura sakit agar dokter dari luar daerahnya datang mengobatinya. Kemudian ketika dokter masuk ke rumahnya, mereka bunuh, kemudian mereka panggang dan mereka sate bersama. Nah, subhanallah. Sampai-sampai di masa itu para dokter tidak berani mengobati pasiennya. Sampai suatu ketika ada seorang dokter datang dari luar daerah, dijemput oleh salah satu masyarakat setempat, dan dia dalam keadaan gelisah. Dia khawatir jangan-jangan ini orang mengundang saya, meminta saya datang hanya untuk memakan saya. Tetapi karena melihat orang ini sangat baik dalam perjalanannya, setiap ada orang miskin yang dia jumpai dia berikan sesuatu yang mereka butuhkan, sehingga hilang suudzon itu dari hatinya. Kalau ini orang yang nggak mungkin dia akan membunuhku. Tetapi begitu dia sampai ke rumahnya, dia dibunuh, kemudian dipanggang dan dimakan oleh orang tersebut bersama keluarganya. Itu disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Ini kejadian bukan 1000 tahun yang lalu, jemaah. Ya. Jika saya nggak salah ingat, di tahun 500 Hijriah kurang lebih terjadi di Mesir. Nah, mengerikan, jemaah. Maka Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita, apakah kalian akan mengira? Apakah kalian mengira akan masuk syurga tanpa ujian-ujian menimpa kalian yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian? Diuji dengan kelaparan, diuji dengan kemarau, diuji dengan kesempitan. Sampai-sampai karena dahsyatnya musibah yang sedang menimpa mereka, seorang nabi yang begitu kuat dan kokoh imannya berkata, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu datang?
Orang-orang yang beriman bersamanya juga mengatakan mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu datang. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tetapi karena seorang mukmin itu memiliki iman, maka dia bersabar. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, seandainya apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina Allah pindahkan ke Indonesia, saya kira mayoritas muslim di Indonesia akan memilih murtad, akan memilih bergabung dengan Yahudi. Bahkan mungkin sebagian mereka akan mati bunuh diri, stres melihat orang tuanya, ibunya, anak-anaknya mati terbunuh di depan matanya. Istri yang sedang hamil ditembak di depan matanya. Kemudian ada yang ditangkap, ditawan, kemudian ditelanjangi, ada yang diperkosa. Kalau musibah yang Allah turunkan di Palestina untuk saudara-saudara kita di sana, Allah pindahkan ke Indonesia, mungkin mayoritas kita akan memilih murtad, akan memilih bergabung dengan Yahudi. Tapi karena Allah tahu hanya mereka yang mampu menerima musibah ini, maka hanya di Palestina Allah letakkan musibah ini. Allah tahu, tidak di Indonesia, karena Allah tahu imannya orang Indonesia enggak sanggup menerima itu. Allah tidak meletakkannya di luar Palestina karena Allah tahu selain penduduk Palestina tidak ada yang mampu memikulnya, tidak ada yang mampu menerimanya. Bayangkan kita melihat beberapa orang tua, nenek-nenek ketika melepaskan cucu-cucunya, bahkan ada seorang nenek-nenek melepaskan 7 jenazah cucunya, mengatakan, aku titipkan mereka kepada Allah, aku bersyukur kepada Allah yang telah mematikan mereka di jalannya. Anak-anakku, cucu-cucuku adalah titipan dari Allah, dan yang mematikan mereka adalah Allah yang menciptakan mereka, dan mereka adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Seorang nenek-nenek berkata demikian di depan jenazah cucu-cucu dan anak-anaknya. Ada wanita yang seperti ini di Indonesia? Amat sulit kita dapatkan jemaah. Bayangkan jemaah, dengan musibah yang begitu dahsyat menimpa saudara-saudara kita di Palestina, juga di Suriah. Karena kaum muslimin dibantai tidak hanya di Palestina jemaah, di Suriah juga dibantai oleh Rusia dan kawan-kawannya. Jangan lupa jemaah, di India saudara kita dizalimi oleh orang-orang Hindu. Di Burma sebagian saudara-saudara kita dibunuh, ditembak, dibakar hidup-hidup, diusir dari daerahnya. Nah, tetapi belum pernah kita mendengar berita ada muslim bunuh diri karena frustasi. Di Suriah, di Palestina, di Burma, Hindia, dia mati bunuh diri. Kenapa? Karena stres, ditinggal keluarganya, karena keluarganya yang telah dibunuh. Nggak ada. Tapi tak jarang kita mendengar orang-orang kafir mati bunuh diri hanya gara-gara putus pacar, hanya gara-gara ada masalah kecil. Jepang yang teranggap sebagai negara terdisiplin tertinggi budi pekertinya, tercatat hari ini sebagai negara yang paling banyak kasus bunuh diri. Dikit ada masalah lompat dari gedung tinggi, itu di Jepang. Tapi kita belum pernah mendengar berita ada anak-anak di Palestina bunuh diri. Kenapa? Karena ayahnya sudah mati dibunuh, karena orang tuanya, saudara-saudaranya, kerabatnya semuanya telah mati terbunuh, dan yang tersisa cuma dia. Akhirnya dia frustasi, maka dia bunuh diri. Belum pernah kita mendapatkan berita itu. Apa sebabnya? Karena ada kesabaran di hati mereka dalam menerima musibah yang menimpa mereka tersebut. Baik, ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa kondisi manusia ketika mendapatkan musibah itu ada 4. Ada 4 kondisi manusia ketika menerima musibah dari Allah Jalla wa Ala. Yang pertama, an yatasakhat, dia murka, tidak menerimanya. Maka orang yang seperti ini akan dimurkai oleh Allah. Faman sakhita falahu sukht, barang siapa yang murka maka Allah akan murka kepadanya. Yang kedua, an yasbir, dia bersabar, dan ini adalah kewajibannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang lebih tinggi dari sabar adalah ridha, di mana hatinya benar-benar lapang. Kata Syekh Utsaimin, munsyarihan sadruh,
lapang hatinya dengan musibah tersebut. Dia ridha dengan keridhaan yang sempurna, wa ka'annahu lam yusab minha, seolah-olah dia tidak tertimpa musibah itu. Ini maqam yang lebih tinggi dari maqam sabar. Dan yang lebih tinggi dari itu, kata Syekh Utsaimin, adalah asyukur. Dia justru bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpanya. Dan ini hanya kalangan-kalangan tertentu yang khusus memiliki sifat ini. Oleh karena ya Nabi SAW ketika mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Tetapi ketika mendapatkan musibah beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ibnu Majah, segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita dianjurkan bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpa kita? Bukankah itu musibah? Yang namanya musibah kan bersyukur. Kok justru kita dianjurkan bersyukur? Ya. Padahal yang namanya musibah mestinya bersabar. Karena itu musibah. Ini musibah, kok justru bersyukur? Dari sisi mana kita harus bersyukur atas suatu musibah yang menimpa kita? Yang pertama, kata para ulama, karena musibah itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Dan ini adalah nikmat. Dihapuskannya dosa kita dan diangkatkannya derajat kita oleh Allah, ini nikmat yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Dan yang namanya nikmat wajib disyukuri. Maka dari sisi ini seseorang dianjurkan bersyukur kepada Allah atas musibah yang sedang menimpanya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebuah cerita di sini. Kata beliau, walihada yudhkar an ba'dil abidat. Ada cerita disebutkan dari sebagian wanita yang salihat, wanita yang sabar, wanita yang ahli ibadah. Anha usibat fi usbu'iha. Dia tertimpa musibah dengan hilangnya sebagian jari jemarinya. Fahamidatillah ala dhalik. Kemudian setelah itu dia justru bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas musibah yang menimpa jari jemarinya itu. Nah, dia justru mengucapkan alhamdulillah. Faqalu laha, maka masyarakatnya berkata, kaifa tahmadina Allah wal usbu' qad asabahu ma asabah. Kok kamu justru mengucapkan alhamdulillah, padahal kamu sedang tertimpa musibah pada jarimu ini? Maka dia mengatakan, inna halawata ajriha ansatni murarati sabriha atau murarata sabriha. Sesungguhnya manisnya pahala atas musibah ini telah melupakan aku akan kepahitan bersabar di atasnya. Subhanallah. Manisnya pahala yang Allah janjikan untuk orang yang bersyukur, untuk orang yang bersabar, itu membuat dia lupa terhadap perihnya musibah tersebut, sehingga dia memuji Allah karena sedang mendapatkan nikmat, yaitu merasakan manisnya kesabaran dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi SAW tadi ketika mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Tetapi ketika beliau mendapatkan musibah, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dan ini harus kita biasakan jamaah, dan anak keturunan kita mesti kita didik dengan ini. Meskipun mungkin sebagian di antara kita tidak pernah terbesit di hatinya akan mendapatkan suatu musibah di mana dia harus memiliki sifat sabar bersama anak-anaknya. Kenapa? Karena dunia ini berputar jemaah. Mungkin ada sebagian kita dia tidak pernah berpikir akan jatuh miskin. Namun bukan berarti dia nggak mungkin miskin. Allah Maha mampu menjadikan orang yang terkaya di dunia di pagi hari ini menjadi orang termiskin di dunia ini di sore nanti. Orang yang paling sehat di saat ini akan menjadi orang yang paling sakit sebelum zuhur nanti. Nah, tatkala dia tidak mendidik anggota keluarganya dengan sifat sabar, maka anggota keluarganya akan frustasi, akan stres.
Bahkan sebagian mereka bunuh diri, sebagian mereka lari ke narkoba. Kenapa? Karena sedang diuji musibah dan dia belum siap menerimanya. Banyak orang-orang yang tadinya kaya raya, kemudian jatuh bangkrut, miskin, terlilit hutang, rumahnya disita oleh bank, sekian asetnya disita oleh bank. Anak-anak yang sudah terbiasa dengan fasilitas yang sempurna kini tidak lagi memilikinya, sehingga sebagian mereka mulai minder, mulai frustasi, nggak berani keluar rumah. Bahkan sebagian mereka ada yang bunuh diri, sebagian mereka ada yang lari ke narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena orang tuanya dahulu tidak pernah mendekatkan anaknya dengan majelis-majelis ilmu agama. Anak-anaknya tidak pernah mendengar kajian tentang kesabaran, pentingnya bersabar. Karena mereka dahulunya menganggap nggak akan mungkin mengalami suatu keadaan yang membutuhkan sifat sabar. Padahal Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti, akan berputar. Terkadang si fulan yang kaya, kemudian di waktu yang lainnya dia yang miskin. Orang yang pagi ini sehat, bisa jadi sore nanti dia menjadi orang yang paling sakit, yang paling banyak penyakitnya. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan sebuah hadis Nabi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menukilkan ayat atau beberapa ayat yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, dan kita baca satu hadis lagi dan dengannya kita akhiri majelis kita ini. Itu hadis yang ke-25. Qala an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Ash'ari bukan karena beliau akidah Asy'ariyah, tetapi nama qabilah Ash'ari, berasal dari Yaman. Nah, kebanyakan mereka berada di sebuah daerah yang bernama Hudaidah. Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Dan Yaman satu-satunya negara Islam di mana Islam masuk ke dalamnya tanpa perang. Mesir dengan perang, Jazair dengan perang, Libya dengan perang, Palestina dengan Syam dengan perang, dan negara-negara lainnya. Semua masuk Islam ya dengan perang, kecuali Yaman. Yaman penduduknya banyak masuk Islam semenjak Nabi masih di Mekah. Nah, sahabat Ad-Daus, dari terkhusus beberapa sahabat Nabi dari kabilah Daus. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lainnya sebelum beliau. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebagian mereka datang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabatnya berdakwah ke negeri Yaman. Ada 3 sahabat Nabi yang dipilih menjadi dai berdakwah di negeri Yaman. Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhum. Ini 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikirim berdakwah ke negeri Yaman. Abu Musa Al-Asy'ari memang berasal dari Yaman, Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum. Nah, beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian itu setengah daripada keimanan, bagian dari keimanan. Ya, at-tuhuru di sini mencakup kebersihan rohani dan kebersihan jasmani. Adapun hadis yang berbunyi an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu adalah bagian dari keimanan, itu hadis palsu yang diriwayat oleh dinas kebersihan. Bukan hadis ya, itu ungkapan ya. Motivasi ya. An-nadhafatu minal iman artinya benar, tapi bukan hadis. Karena memang sebagian orang asal aja menyampaikan hadis. Nabi bersabda, nah, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat, itu hadis palsu. Nah, sebagian mereka dengan mudah mengatakan dalam sebuah hadis, ad-dinul aql, agama itu dibangun di atas akal. Ini juga hadis palsu. Diriwayat oleh ahli filsafat. Riwayat ahli filsafat. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi al-mizan, timbangan seorang hamba di hari kiamat nanti. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard.
Sedangkan subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti kuatnya iman seseorang. Karena banyak orang yang kaya tetapi tidak lebih dermawan daripada orang yang miskin. Karena seseorang itu berani bersedekah atau tidaknya itu sangat bergantungan dengan kuat tidaknya iman dia. Ada sebagian orang penghasilannya ratusan juta per bulan, tetapi dia cuma mau dan berani bersedekah 1 juta setiap bulan. Sedangkan di sana ada orang-orang yang penghasilannya cuma 20 juta atau bahkan 10 juta setiap bulannya, tetapi berani bersedekah 1 juta bahkan lebih dari itu setiap bulannya. Maka Nabi mengatakan wassadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti keimanan. Wasabru dhiya, ini syahid dari hadis ini untuk pembahasan kita. Sedangkan sabar itu adalah cahaya yang terang benderang, adalah cahaya yang kuat. Dhiya dan nur sama-sama cahaya dalam bahasa Arab. Hanya saja dhiya adalah cahaya yang lebih kuat. Lebih kuat cahayanya daripada cahayanya nur. Wal Qur'anu hujjatul laka wa 'alaik. Ilmu agama ini khususnya Al-Qur'an akan menjadi hujjah yang membelamu ataukah akan menjadi hujjah yang memperkarakan engkau. Kemudian di akhir hadis ini Nabi menyebut sebuah sabdanya yang apabila kita meresapinya maka akan mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, mudah melakukan salat, mudah bersabar dan mudah menjalankan sedekah di dunia ini. Apa itu? Beliau mengatakan kullun nas yaghdu, semua manusia sedang berjalan menuju kematian. Semua manusia akan berkurang jatah hidupnya di dunia ini. Yang mau bersedekah akan mati, yang tidak bersedekah juga akan mati. Yang mau sholat, semakin hari semakin berkurang jatah hidupnya di dunia ini. Dia kagak mau sholat, jatah hidupnya semakin hari di dunia ini juga semakin berkurang. Bukan berarti dengan dia berzina, dengan dia membunuh, dengan dia berjudi, nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, semakin hari semakin panjang umurnya, enggak. Tetap semakin hari semakin dekat dengan kematian. Yang bersabar akan mati, yang tidak sabar juga akan mati. Fabay'un nafsah, semua manusia di dunia ini berkorban. Dia mengorbankan jiwanya, berjuang. Hanya saja ada yang berjuang untuk melemparkan dirinya ke dalam neraka, dan ada juga yang berjuang untuk membebaskan dirinya ke dalam neraka Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini sabda Nabi SAW sangat dalam maknanya jemaah. Amat dalam maknanya. Nabi katakan semua manusia di dunia ini sedang berjalan. Islam tidak mengenal istilah berjalan di tempat atau mundur ke belakang. Enggak ada istilah itu dalam Islam. Yang ada adalah semua manusia sedang berjalan. Baik yang sedang tidur, yang sedang duduk, yang sedang berdiri, yang sedang berjalan, yang sedang berlari, yang sedang kafir, yang sedang mukmin, yang sedang salat, yang sedang bermaksiat, yang sedang berzina, yang sedang puasa, yang sedang berjudi, yang sedang minum khamar, yang sedang saleh, yang sedang zalim, yang sedang dizalimi, semua mereka sedang berjalan. Semua mereka sedang berjalan menuju kematian mereka, menuju ajal, menuju alam barzakh, menuju hari kiamat, menuju padang mahsyar, menuju surga atau neraka. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa seluruh manusia di dunia ini dengan status sosial mereka yang berbeda-beda, dengan kegiatan mereka yang beraneka ragam, semua mereka sedang melakukan satu dari dua perjuangan. Tidak ada perjuangan yang ketiga di dunia ini. Status sosial mereka memang berbeda-beda, kegiatan yang sedang mereka lakukan juga beraneka ragam, tetapi sejatinya mereka semua sedang melakukan satu dari dua perkara. Tidak ada perkara ketiga yang sedang mereka lakukan. Apakah itu? Kalau bukan sedang berjuang untuk masuk surga dan selamat dari neraka Allah, maka dia sedang berjuang untuk dibakar dan dilemparkan ke dalam neraka Allah. Dia sadari ataukah tidak? Boleh saja di dunia ini ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang PNS, ada yang swasta, wira swasta, ya. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada pejabat, ada rakyat jelata, ada yang kafir, ada yang muslim.
Ada yang sedang duduk, ada yang sedang tidur, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang berjalan, ada yang sedang lari, ada yang sedang lompat-lompat tinggi. Semua mereka sedang melakukan perjuangan untuk dimasukkan ke dalam syurga dan dibebaskan ke dalam neraka, dari neraka, atau sedang berjuang untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Hanya saja orang yang sedang berjuang untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah, ada yang sadar dia sedang berjuang untuk neraka, dan ada yang tidak sadar. Seringnya yang sadar itu adalah orang yang sedang berjuang untuk bisa masuk syurga. Tetapi sebagian mereka yang sedang berjuang untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah justru tidak sadar sebenarnya dia sedang berjuang untuk masuk ke dalam neraka. Dia berusaha, berupaya untuk bisa berzina. Apa namanya ini? Sedang berjuang untuk dimasukkan ke dalam neraka. Berjuang, berkorban untuk bisa menyuap. Berjuang untuk masuk neraka. Nah, berkorban, berjuang untuk bisa berjudi. Dia berkorban, berjuang untuk bisa homo, perjuangan untuk masuk neraka jemaah. Makanya bahasa Nabi dalam sekali jemaah. Manusia ini dari semenjak mereka bangun dari tidurnya sampai tidur kembali, ia sadari ataukah tidak dia sedang berjuang untuk masuk ke surga, atau sedang berjuang untuk dibakar dan dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Tidak ada perjuangan yang ketiga di dunia ini. Cuma ada dua perjuangan ini jamaah. Nah, memang status sosial manusia hari ini beraneka ragam. Ada yang dipanggil sebagai aparat keamanan, ada yang status sosialnya sebagai PNS, sebagai guru, ya, kantoran, sebagai pengusaha. Ada yang status sosialnya dipanggil sebagai tukang becak, ya, ojek online, petani. Bahkan ada yang diberikan status sosial sebagai pengangguran, walaupun nggak ada yang menganggur di dunia ini, ya kan? Nggak ada yang nganggur di dunia ini, karena di dunia ini kalau dia bukan sedang melakukan amalan akhir surga, maka dia sedang melakukan amalan menuju neraka. Nah, ini di dunia ini. Dan Nabi mengatakan kullun nas yaghdu, waktu tetap berjalan. Kita mau jadi saleh, waktu tetap berjalan. Ajal kita semakin hari semakin dekat. Kita mau jadi manusia sebejat-bejatnya manusia, juga waktu ini tetap berjalan. Ajal kita semakin hari semakin dekat. Bukan berarti dengan kita tidak salat, tidak puasa, tidak haji, tidak umrah, dan melakukan berbagai maksiat, waktu kita di dunia ini semakin bertambah. Enggak, tetap semakin berkurang. Ini sabda Nabi yang luar biasa. Apalagi kita yang sudah berada di masa yang penuh fitnah, di akhir zaman seperti ini, di mana perputaran waktu semakin hari semakin cepat dan tidak terasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yataqaraba zaman." Hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga perputaran masa, perputaran waktu semakin hari semakin cepat. Fatakunu sanatu kasyahr, perputaran waktu 1 tahun seperti 1 bulan. Wa yakunu syahru kal usbu, waktu 1 bulan seperti 1 pekan. Wa yakunul usbu'u kal yawm, waktu 1 pekan bagaikan 1 hari. Wa yakunul yawm kas sa'ah, sa'ah waktun qasir, dan waktu 1 hari perputarannya seperti sa'ah, 1 jam, waktu yang singkat. Dan 1 jam seperti kahtiraqis sa'ah, kahtiraqis sa'afah, habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering terkala terbakar. Seakan-akan kita baru aja meletakkan kepala kita di atas bantal jemaah, tiba-tiba udah subuh, tiba-tiba udah zuhur, tak terasa udah asar, tak terasa udah maghrib lagi, tak terasa sudah malam lagi, tak terasa subuh lagi, tak terasa sudah zuhur lagi, tak terasa udah asar lagi, tiba-tiba udah maghrib, tiba-tiba udah isya, tiba-tiba udah tidur, tiba-tiba sepertiga akhir malam, tiba-tiba sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Baru terkejut kita. Di Masjid Al-Azhar Cempaka Putih saja kita bisa terkejut mendapatkan pertanyaan ini, padahal sedang ramai ini. Gimana kalau kita mendapatkan pertanyaan ini seorang diri dalam alam barzakh dari malaikat Munkar dan Nakir? Ramai gini aja terkejut tadi mendapatkan pertanyaan man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk.
Lalu bagaimana kalau kita mendapatkannya seorang diri di alam barzah dari malaikat munkar dan nakir? Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini bahasa yang luar biasa dari Nabi, dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian manusia tetap nggak peka. Ini kan bahasa yang luar biasa, jemaah, ya kan? Kullun nasi yaghdu, semua manusia sedang berjalan. Mau yang kafir, Anda mau kafir, Anda akan mati. Semakin hari semakin berkurang jatah hidup Anda di dunia ini. Anda mau jadi muslim, mukmin juga akan mati. Semakin hari semakin berkurang jatah hidup Anda. Anda mau sholat, nggak sholat, mau puasa, nggak puasa, mau haji, nggak haji, mau zina, nggak zina, mau khamar, nggak mau minum khamar, mau menjadi manusia yang fasik, menjadi manusia yang saleh. Semakin hari semakin berkurang jatah hidup Anda di dunia ini. Nah, Islam tidak mengenal bertahan di tempat atau mundur ke belakang. Islam cuma mengenal seseorang itu semakin hari semakin menuju kematian, menuju ajalnya, semakin berkurang jatah hidupnya di dunia ini. Nah, kita sadari ataukah tidak, maka apa yang kita lakukan di dunia ini, yang telah, yang sedang, dan yang akan kita kerjakan, kalau tidak memasukkan kita ke dalam syurga, maka dia akan menjadi sebab Allah melemparkan kita ke dalam neraka Allah. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, syahid dari hadis ini adalah di mana Nabi SAW menyebutkan sabar itu adalah dhiya. Setelah Nabi SAW menyebutkan tentang bertasbih, ya, bertahmid, berzikir kepada Allah, bersedekah, salat, bersedekah, kemudian Nabi mengatakan sabar itulah dhiya, cahaya yang sangat kuat dan menyengat. Artinya jamaah dimuliakan Allah, tanpa sifat sabar kita nggak mungkin sholat, karena sholat membutuhkan sabar. Tanpa sifat sabar kita nggak akan sedekah. Kita butuh sabar melawan hawa nafsu kita yang mencintai harta kita. Tanpa sabar kita nggak akan sedekah. Nah, tanpa sabar kita tidak akan melakukan ketaatan-ketaatan dan lainnya yang Allah dan Rasulnya anjurkan. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Jika waktu masih tersisa, maka saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, di sini ada pertanyaan dari akun YouTube Masjid Al-Azhar Cempaka Putih. Bismillah. Dari seorang muslimah yang bernama Aisyah. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah menyesali sesuatu yang sudah terjadi termasuk bisikan-bisikan syaitan? Bagaimana cara meyakini hati kita bahwa ini adalah takdir Allah dan terbaik buat kita? Sudah ada hadisnya dari Nabi SAW, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah, ya, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair. Kemudian Nabi SAW bersabda, ihrus ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz wasta'in billah fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna lahu taftah abwab syaitan. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Bersemangatlah engkau dalam melakukan setiap kebaikan. Mohonlah ampun, pertolongan kepada Allah, dan jangan bersikap lemah, karena sebagian orang belum melakukan sudah merasa kayaknya nggak mampu deh, padahal belum dia coba. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak engkau inginkan, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan seandainya aku berbuat ini dan seandainya aku berbuat ini, tetapi katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Atau boleh juga dengan masdar qadarullah. Kalau qadarullah maka qadarullahi mudhaf ilaih. Kalau qaddara maka qaddarallahu sebagai fa'il. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallah, Allah telah menakdirkannya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, pasti Allah lakukan. Fa inna lahu taftah abwaab syaitan. Karena kalimat lau itu hanya membuka pintu-pintu syaitan.
kecuali kata para ulama lau yang membuat dia menyesal telah melakukan maksiat untuk menghardik dirinya yang telah melakukan maksiat itu dan agar dirinya tersebut memperbaiki dan semangat melakukan ketaatan setelah itu. Ya, misalkan seseorang terluput dari suatu kebaikan di saat dia memiliki kesempatannya, misalkan haji, nggak berangkat haji pada saat itu sudah ada kesempatan haji, sudah ada uang, sehat, ya, tetapi dia menundanya. Kemudian dia mengatakan seandainya kemarin saya tidak menunda haji, mungkin saya udah haji. Ya. Lau yang seperti ini tidak tercela. Lau yang tercela kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala adalah andai-andai yang membuat dia seperti memperkarakan ketentuan Allah dan membuatnya berada di dalam keterpurukan. Demikian juga di antara lau yang tidak mengapa adalah lau dalam pemberitaan seperti hadis Nabi, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, kalau bukan karena aku maka Abu Talib ini sudah berada di dalam kerak api neraka. Ada lau di sini. Menjuga firman Allah dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Allah menggunakan lau pada konteks pujian, lau ta'lamuna Allah azim, ya. Dan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya akhi barakallahu fik, bahwa kita akan menerima ketentuan Allah Jalla wa'ala dan bisikan-bisikan ini akan hilang dari hati kita tatkala kita merenungi nama-nama Allah Jalla wa'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, bahwa Allah Jalla wa'ala tidak akan menentukan sesuatu atau menciptakan, menakdirkan suatu kejadian atau sesuatu terhadap kita kecuali dengan sifatnya yang Rahman, ya, dengan nama dan sifatnya yang rahmah, dengan kasih sayangnya, dengan hikmahnya, dan maha tahu, dan dia tidak akan menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Maka dengan itu hati ini akan menerimanya dengan kelapangan, ya. Dengan kelapangan dada kita akan menerimanya. Maka Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang kalian membenci sesuatu yang baik untuk kalian, dan terkadang sesuatu yang kalian sukai itu justru tidak baik untuk kalian. Allah maha tahu dan kalian tidak tahu. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pertanyaan berikutnya dari Muslimah Erna Ari Hastuti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perbedaan sabar dengan pasrah? Misalnya keluarga kita ada yang belum dapat hidayah, maka sikap kita sabar menerima takdir. Apa kalau kita gelisah bisa dikatakan tidak sabar? Nah, ya, pasrah dan sabar bedanya adalah sabar bahasa Arab, sedangkan pasrah bahasa Indonesia. Ya kan? Pasrah bahasa Indonesia kan? Bukan bahasa Arab. Baik ya, pasrah bahasa Arabnya adalah al-istislam, berserah diri kepada Allah. Nah, pasrah dengan makna al-istislam, berserah diri kepada Allah, ini lebih dalam dan lebih mencakup daripada sabar. Orang yang sudah berserah diri kepada Allah sudah pasti sabar, sudah pasti bersyukur, dan sudah pasti ridha. Lebih tinggi dan lebih mencakup daripada makna sabar. Ini perbedaan yang pertama. Nah, tawakal artinya adalah sidqul i'timad ala Allah fil umuri kulliha mal akhdhi bil asbabil mubihah. Kejujuran hati dalam menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah dia menggantungkan segala urusannya dengan melakukan sebab-sebab yang Allah halalkan. Itu tawakal. 6. Paling tinggi. 6. Makanya para ulama menyebutkan tawakal syaratnya iman. Tidak adanya tawakal adalah tidak adanya iman. Al-Imam Ibnu Qayyim berdalil dengan ayat Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. In asyartiyah. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal in, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. In asyartiyah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, apabila ada keluarga kita yang belum mendapat hidayah, kemudian kita sabar menerima, bagaimana sikap kita sabar menerima takdir? Kita harus sabar menerima takdir. Namun bukan berarti kita tidak mendakwahi mereka.
Karena Nuh alaihissalam juga pasrah dan bersabar menerima kenyataan yang begitu pahit. Beliau berdakwah 950 tahun lamanya, tetapi anak kandungnya sendiri merupakan darah dagingnya justru kafir, nggak mau ikut sama beliau. Bahkan ketika air bah telah datang, sudah terlihat Nuh alaihissalam masih memanggil putranya tersebut, masih memanggil darah dagingnya itu. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, wahai putraku, naiklah ke perahuku, janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Justru dijawab oleh anaknya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', wahai ayah, saya akan pergi naik ke gunung itu yang akan menyelamatkan aku dari air ini. Masih juga dinasihati oleh Nuh, belum pesimis Nuh alaihissalam. La 'asimal yawma min amrillah illa man rahim, wahai ananda, hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah dengan naik dan masuk ke dalam perahuku. Sehingga dia mati dalam keadaan kafir bersama ibunya yang kafir. Ibrahim alaihissalam yang memecah belahkan patung-patung berhala-berhala besar yang disembah selain Allah di masa itu. Ayahnya Azar justru panitianya kesyirikan. Ayahnya justru orang yang berkata, la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya, kalau kamu masih bicara tauhid, melarang orang berbuat syirik, kamu ini akan saya rajam. La arjumannak, aku akan merajammu. Wahjurni maliya, dan keluar kamu dari rumah ini. Diusir oleh ayahnya. Subhanallah. Itu ucapan keluar dari mulut sang ayah. Seandainya keluar dari selain ayah, mungkin seorang lebih mudah bersabar, iya kan? Ini keluar dari orang yang telah melahirkannya. Subhanallah. Nah, kita bersabar, kita pasrah kepada takdir Allah, namun bukan berarti kita tidak semangat mendakwahi mereka. Nah, ayat dan hadis telah menjelaskan kepada kita keutamaan berdakwah di jalan Allah, dan terkhusus kepada anggota keluarga. Wa anzir ashiratakal aqrabin wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba, berbuat baik kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Baik, pertanyaan berikutnya dari muslimah saudara kita Atha dan Khawla. Barakallahu fiik Ustaz, bagaimana cara mencapai level sabar seperti sabarnya saudara muslim di Palestina? Jazakallah khair. Para ulama menyebutkan di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Ilm, sebab-sebab yang memudahkan kita untuk sabar. Sebab yang pertama adalah doa. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menjadikan kita dari hamba-hambanya yang sabar. Yang kedua adalah dengan mengingat keutamaan sabar. Karena seseorang tidak akan mudah melakukan sesuatu kalau dia tidak mengetahui keutamaan dan keistimewaannya. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Marthad rahimahullah, riwayat Imam Ahmad di dalam Az-Zuhudnya, dan dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab Tuhfatul Muta'abbid wal Mutazahid. Beliau mengatakan, law alima man alima fadailal a'mal hanat alaihi fi jami'il ahwal. Barang siapa yang telah mengetahui keutamaan suatu amalan, maka akan ringan baginya amalan tersebut. Seorang akan mudah sabar tatkala dia hadir di dalam hatinya keutamaan-keutamaan sabar, janji-janji Allah untuk orang yang bersabar di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang ketiga, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dengan banyak mengingat cerita-cerita orang-orang sabar sebelum kita. Sedahsyat yang musibah yang menimpa kita, belumlah lebih dahsyat daripada musibah yang menimpa para nabi dan para rasul sebelum kita. Bayangkan jemaah, kalau ada ustaz diuji oleh Allah seperti Allah menguji Nuh alaihissalam, mungkin nggak berani dakwah lagi, ya kan? Ada ustaz Allah uji, istrinya justru naudzubillah misalkan ketahuan berzina, enggak pakai jilbab, kemana-mana ngubar aurat, anaknya malah kafir kalau lalu masuk diskotik. Tentu yang orang akan membuli dia. Ustaz, enggak usah banyak ceramah ke sana kemari, beresin dulu tuh istri ente dan anak-anak ente. Bisa pitam kita aja mah. Bisa enggak berani dakwah lagi, ya kan? Bisa enggak pede lagi kita untuk berdakwah. Tapi Nuh alaihissalam karena dakwahnya di jalan Allah dan karena Allah, beliau enggak peduli. Beliau sadar bahwa hidayah itu di tangan Allah. Yang penting beliau sudah berusaha, beliau sudah mengajak istrinya. Terserah orang mengatakan
ya, istrimu sendiri nggak percaya sama kamu, lihat tuh istrimu saja masih kafir, nggak mau ngikutimu. Istrimu aja nggak percaya sama dakwahmu, apalagi kami. Berat. 900 tahun, 50 tahun dakwah, istri masih kafir, anak masih kafir, berat itu jamaah. Nah, atau Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan, beliau pernah ditangkap kemudian ditelanjangi, tidak ada sehelai benang pun yang tersisa di tubuhnya, kemudian dilemparkan dengan ketapel ke dalam api yang sangat besar. Sebelum dilemparkan ke dalam api, beliau tidak mengatakan, ya udah saya nggak mau dakwah lagi. Mungkin kalau kita, ya udah deh, mulai sekarang anak nggak bakal dakwah lagi, model sekarang gua nggak bakal bilang syirik bidah lagi, saya akan menjadi dai sejuta umat, saya akan hanya bahas fadhailul amal, saya janji deh nggak akan bicara bidah dan syirik lagi deh. Kalau kita mungkin akan begitu, ya kan? Bahkan mungkin sebagian orang hanya baru dibully oleh sebagian masyarakat online alias netizen, langsung berubah metode dakwahnya. Yang tadinya Allah angkat dia dengan dakwah tauhid, Allah muliakan dia karena selalu memperingatkan manusia dari bahayanya syirik dan bid'ah, sekarang berubah. Pembahasan syirik dan bid'ah sudah dia jauhi. Bahkan dia minta kepada adminnya untuk menghapusnya dari akun-akunnya. Fokus dengan pembahasan yang aman, ingin berada di zona aman. Zona aman hari ini adalah tidak berbicara syirik, tidak berbicara tentang bahayanya bid'ah, dan tidak menjelaskan hal-hal yang haram. Cukup bahas keutamaan amalan tertentu. Dengan itu seorang dai akan berada di zona aman dan akan menjadi dai sejuta umat. Nah, banyak seperti itu. Sebagian orang dulunya Masya Allah semangat menyuarakan ya keutamaan tauhid, bahayanya syirik, keutamaan sunnah Nabi dan bahayanya perbuatan bid'ah. Tapi setelah beberapa kali diuji oleh Allah, dipersekusi ini dan itu, mulai berubah. Berat memang jamaah. Bayangkan Ibrahim ditangkap, ditelanjangi loh, ditelanjangi di depan halayak keramaian manusia. Setelah itu diancam, mau berhenti apa enggak? Kalau enggak, kami lemparkan ke dalam api. Dan apinya sudah menyala, api yang sangat besar. Nabi Ibrahim tetap istiqamah, diletakkan dalam ketapel. Karena besarnya api yang mereka nyalakan, mereka tidak bisa melemparkan dengan tangan-tangan mereka. Mereka harus melempar beliau dengan ketapel dari jarak yang sangat jauh. Beliau dilempar ke dalam ketapel. Taib. Apa yang terucap di mulut beliau? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu ucapan terakhir yang terucap di mulut beliau. Kemudian Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Setelah itu apakah beliau tidak diuji lagi? Lah, diuji menjadi seorang nabi di umur 80 tahun belum punya anak jamaah. Bayangkan. Itu berat jamaah. Umurnya udah 80 tahunan belum punya anak. Istrinya Sarah sudah nenek juga belum punya anak. Sehingga beliau punya istri kedua, hadiah dari istri pertama yang bernama Hajar, wanita yang masih muda. Sarah melihat suaminya sangat menginginkan anak keturunan, sedangkan beliau melihat diri beliau sudah nenek tua, maka beliau hadiahkan Hajar sebagai pembantunya yang merupakan hadiah dari Raja Mesir yang pernah mencoba untuk memperkosa beliau, tetapi Allah menjaganya. Akhirnya beliau hadiahkan Hajar, beliau nikahkan suaminya. Subhanallah ya, istri yang salehah ya, mencarikan ya madu asli untuk suaminya. Dia yang cari, dia yang berikan. Hana juga punya teman, Masya Allah, dia yang mencarikan istri kedua untuk suaminya. Dan di hari walimahan dia yang persiapkan walimahnya ya, kemudian tata acara walimahannya, pelaminnya, baju untuk mempelai wanitanya, dia yang menyiapkannya. Subhanallah. Semoga Allah memperbanyak wanita-wanita yang seperti ini. Ya, bulan depan auto ibu-ibu nggak ada lagi yang hadir. Baik, kita bicara istri Nabi, ya, istri Nabi Ibrahim. Terserah ibu-ibu, kalau nggak mau menjadi seperti istri ya Nabi Ibrahim, ya suaminya seperti Nabi Ibrahim, silakan mau pilih menjadi seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad, ya, atau ingin menjadi seperti ya istri Nabi Nuh atau Nabi Lut, ya.
Akhirnya menikahlah Ibrahim dengan Hajar. Tak lama kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Bayangkan bahagianya seorang yang sudah puluhan tahun, 80 tahun lebih nggak punya anak, kemudian Allah anugerahkan seorang anak. Itu bahayanya bukan main, ya kan? Di saat Ismail sudah dewasa, sehari-hari dengan Nabi Ibrahim, membantu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, menemani Nabi Ibrahim, tiba-tiba datang perintah dari Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Berat nggak tuh? Bahkan mungkin ini lebih berat daripada ancaman berhenti dakwah tadi kalau nggak dibunuh. Bagi seorang yang beriman, yang kuat, sabar, mungkin ini lebih berat. Yang nggak takut sama manusia, ini mungkin lebih berat. Beliau pun menunaikan perintah Allah tersebut. Maka beliau membawa Ibrahim ke daerah Mina, Ismail, kemudian beliau rebahkan, beliau jatuhkan Ismail. Kemudian beliau meletakkan Ismail ke tanah. Di saat pisau yang ada di tangan beliau hampir menyentuh lehernya Ismail sedikit lagi, maka Allah memanggilnya, qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, kamu sudah melaksanakan perintah yang ada di dalam mimpimu, tinggalkan Ismail. Kemudian kami wafadainahu bidzibhin azim, kami menggantinya dengan seekor domba. Ada pun riwayat menyebutkan Ibrahim sudah menyembelih, hanya saja Ismailnya kebal. Ini nggak benar jemaah, nggak ada riwayat yang sahih. Dan inilah cikal bakal ilmu kebal katanya. Na'udzubillah min dzalik. Kebal tuh berangkat di Palestina, yang ngaku-ngaku kebal, yang ngaku karomah bisa mematikan senjata, menangkap peluru, yang punya kebal bisa nginjak bara api. Mana nih yang ngaku-ngaku kebal? Apalagi yang punya karomah, hanya sekedar bermodal membuka mata bisa langsung ke Mekah tuh, tutup mata kemudian buka biar langsung ke Palestina. Mana nih yang ngaku-ngaku kebal? Berangkat tuh Palestina perang melawan Zionis, ngelawan Abu Duda dan kawan-kawannya saja nggak berani di Indonesia, ya kan? Mengusir Abu Duda dan semisal dengannya dari Indonesia aja nggak berani sebagian orang. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-kariman, ini ujian yang luar biasa menimpa Ibrahim tentunya, ya kan? Setelah itu Allah anugerahkan Ishak dari Sarah. Setelah itu beliau diuji dengan kecemburuan Sarah yang hampir membunuh Hajar saking cemburunya. Maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk memisahkan antara Hajar dan Sarah. Maka beliau pun pergi dari Syam ke Mekah membawa Hajar, meletakkan Hajar dan Ismail bayinya di sebuah lembah yang tertutup dengan gunung batu. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada air, tidak ada satupun manusia, atas perintah Allah. Ini luar biasa beratnya. Demikian juga ujian-ujian yang menimpa para nabi dan para rasul serta para ulama yang datang setelahnya. Maka dengan kita mengingat kisah-kisah mereka tersebut, ini akan menggugah hati kita untuk bersabar. Kemudian sebab yang lainnya kata para ulama adalah dengan banyak mengingat kematian. Karena orang yang mengingat kematian, perjalanan setelah kematian yang masih begitu panjang, akan memudahkan dia bersabar di dunia ini. Pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Wisnuntara. Apa kaitannya sabar dengan malas? Besar kaitannya, karena nggak sabar dia malas. Bagaimana kalau orang malas padahal badan sehat kuat, hanya minta kepada kerabat dan teman, jazakallah khair. Ini tanya kepada orang ini, kenapa kamu seperti ini? Yang pertama karena kurangnya sifat iffah, kemuliaan. Yang kedua karena tidak punya iman, nggak punya tawakal kepada Allah. Kalau dia punya tawakal, dia akan bekerja, dia nggak akan pesimis dari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagian orang pesimis, kayak nggak bisa kerja, kalau saya kerja nggak akan dapat deh rezeki, kalau saya jualan kayaknya kagak laku deh, dan sebagainya. Akhirnya memilih ngemis. Memang mentalnya yang tidak benar. Ini kembali karena imannya yang lemah, kurang optimis kepada Allah Jalla wa'ala, kurang percaya terhadap janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang terakhir jamaah dimuliakan Allah, ahsanallahu ilaikum Ustaz, izin bertanya, apa ini maksud dengan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman fasbir sabran jamila? Fasbir sabran jamila, kata Syekh Utsaimin,
Ya, dan para ulama lainnya adalah sabar yang tidak ada keluh kesah di dalamnya. Nah, sabar yang tidak ada keluh kesah di dalamnya. Dia tidak mengeluh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyampaikan keluhannya kepada manusia. Dia menahan dirinya untuk tidak mengeluarkan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang murkai oleh Allah. Dia juga menahan dirinya untuk tidak curhat, mengeluhkan kondisinya kepada manusia agar mereka membantu, agar mereka hibah kepadanya. Dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya yang telah mengerjai beliau. Innama ashku bathri wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hanya kepada Allah aku mengadu dan mengeluhkan kondisiku ini. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup, baik jamaah yang di masjid, ada hal yang mau disampaikan? Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini dan kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah Jalla wa Ala menjaga saudara-saudara kita yang masih hidup di Palestina. Allah sembuhkan mereka yang sedang sakit dan terluka. Semoga Allah Jalla wa Ala menolong mereka di atas musuh-musuh mereka dan juga musuh-musuh kita serta musuhnya Allah Jalla wa Ala dari saudaranya kera-kera dan babi-babi dari kalangan Zionis Yahudi yang membanti dan menzalimi mereka. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab unsur ikhwanana fi Falastin ala a'daihim a'daika a'daid din. Allahumma shfi mardahum warham mautahum wajma' kalimatahum wa wahid sufufahum. Allahumma anzil ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil kafirin 'alal yahudi wa man ma'ahum. Allahumma 'alaika bidawlatil yahudi wa man ma'ahum wa dammirhum tadmira. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود المعتدين واجعله شامخا إلى يوم القيامة وأكرمنا بصلاة فيه قبل الممات. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.